Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mak Wanila, NPM 11206000051. Di sini saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Layanan Konseling Individu untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Anak Inklusi di SMP Negeri 5 Kota Tegal. Latar belakang. Latar belakang ini diambil dari kurangnya kepercayaan diri pada anak inklusi selama saya melakukan pendampingan saat PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan. Yang kurang lebih saya menjadi pendampingan anak inklusi 2 bulan. Di sini saya menemukan ada 2 anak inklusi yang kurang percaya diri. Anak inklusi yang pertama ada tunadaksa yang tidak mau keluar kelas sama sekali. Yang kedua ada anak inklusi tunarungu yang tidak mau memakai alat bantu dengar. Hal tersebut menjadi salah satu dasar penelitian ini dilakukan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat kepercayaan diri pada anak inklusi sebelum diberikan layanan konseling individu. Yang kedua, bagaimana tingkat kepercayaan diri pada anak inklusi setelah diberikan layanan konseling individu. Dan yang ketiga, apakah penerapan layanan konseling individu dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak inklusi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri anak inklusi sebelum diberikan layanan konseling individu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri anak inklusi setelah diberikan layanan konseling individu. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah penerapan layanan konseling individu dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak inklusi. Untuk manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoretis, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai layanan konseling individu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi sekolah. Bagi sekolah ini, penelitian ini dijadikan pedoman pelaksanaan layanan konseling individu oleh guru pendamping maupun guru pembimbing di sekolah. Yang kedua ada bagi guru pendamping. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan layanan konseling individu, serta mengetahui permasalahan dan penanganan pada anak inklusi. Yang ketiga, bagi anak inklusi sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat mereka lebih percaya diri dalam bergaul dimanapun, terutama dalam lingkungan sekolah. Dan untuk yang manfaat keempat, untuk orang tua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada anaknya, serta mendukung upaya dalam membantu anaknya mempertahankan kepercayaan diri mereka. Untuk selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan konsep dan definisi yang disusun secara sistematis. Kajian teori di sini yang pertama ada layanan konseling individu. Layanan konseling individu adalah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada siswa dengan tujuan membantu siswa tersebut mencapai potensinya, mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan mampu beradaptasi secara positif. Menurut Sofyan S. Willis tahun 2014. Pengertian kepercayaan diri. Kepercayaan diri berasal dari bahasa Inggris yang artinya confidence, yang artinya percaya pada kemampuan diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Yang pertama ada konsep diri, yang kedua ada harga diri, yang ketiga ada penampilan fisik, yang keempat ada pengalaman hidup, yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu pendidikan, lingkungan, serta pekerjaan. Yang ketiga ada anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang memiliki keterbatasan dalam perkembangan fisik, emosional, mental, dan sosialnya yang berbeda dengan anak normal pada lainnya. Nah, anak inklusi di sini dibagi beberapa macam. Namun yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa, serta anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Yang keempat ada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini yaitu pendidikan yang khusus dibuat untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan khusus. Pendidikan inklusi ini untuk setara
sekolah menengah pertama di Kota Tegal ada dua, yaitu SMP Negeri 9 Kota Tegal serta SMP Negeri 5 Kota Tegal. Selanjutnya ada Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pendidikan inklusi. Perbedaan pada penelitian saya yaitu aspek karakteristiknya dalam angket. Yang kedua, upaya guru dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa negeri 1 Ampek Angkek, yaitu perbedaannya itu satu sumber informasi, sedangkan pada penelitian saya terdapat beberapa sumber informasi. Yang ketiga ada upaya meningkatkan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus di Sentra Nipo TW Palu. Perbedaannya adalah treatment yang dilakukan. Treatment yang dilakukan pada penelitian yang ketiga ini bimbingan bimbingan keagamaan, sedangkan yang saya lakukan adalah bimbingan layanan konseling individu. Kerangka pikir yaitu SMP Negeri 5 Kota Tegal yang melakukan pendidikan inklusi. Di pendidikan inklusi ini saya menemukan rumusan masalah anak inklusi memiliki kepercayaan diri yang rendah, anak inklusi memiliki tingkat bersosialisasi yang kurang baik, anak inklusi kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Yang akan saya lakukan adalah treatment layanan konseling individu, sehingga akan dihasilkan anak inklusi memiliki kepercayaan diri yang tinggi, anak inklusi memiliki tingkat bersosialisasi yang lebih baik, serta anak inklusi dapat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini yaitu merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. A. Layanan konseling individu dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak inklusi di SMP Negeri 5 Kota Tegal. HO. Layanan konseling individu tidak dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak inklusi di SMP Negeri 5 Kota Tegal. Untuk metode penelitian yang saya ambil, yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang saya ambil yaitu pendekatan mixed methods atau pendekatan campuran dengan sequential exploratory design, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian di sini yaitu variabel bebas X, yaitu layanan konseling individu, dan variabel terikat yaitu kepercayaan diri pada anak inklusi. Sumber data di sini yang pertama ada sumber data primer yaitu 2 anak inklusi, serta sumber data sekunder yaitu guru BK, guru wali kelas, serta orang tua dari siswa inklusi. Wujud data di sini ada wujud data primer, wujud data sekunder. Untuk proses pengumpulan data sendiri, yaitu teknik pengumpulan data, yang pertama ada observasi, yaitu peneliti melakukan proses penerjunan pada lapangan. Yang kedua ada dokumentasi. Yang ketiga ada wawancara. Yang keempat ada pembagian angket. Dan yang kelima ada triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk uji instrumen angket tersebut ada dua, uji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis data di sini dibagi dua, analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Teknik penyajian hasil analisis berupa kredibilitas, transferability, dependability, serta confirmability. Untuk hasil penelitian sendiri, profil sekolah dan profil sumber data. Sumber data primer yaitu 2 anak inklusi yang bernama disamarkan EN, sumber data sekunder yang guru BK, LS, serta kedua orang tua anak inklusi, SN dan SM, serta 2 wali kelas, SM dan AY. Uji instrumen di sini uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas di sini ada 30 angket, yang 15 angket itu valid dan 15 angketnya itu unvalid atau tidak valid. Pelaksanaan treatment dilakukan selama 5 kali pertemuan. Setiap pertemuan diadakan 1 kali 30 menit dengan tema yang berbeda-beda. Untuk hasil penelitian kualitatif, analisis data primer, yaitu dari 2 anak inklusi, mereka menjelaskan bahwa mereka memang kurang percaya diri dan ada beberapa permasalahan yang mereka alami, seperti yang sudah dijabarkan dari subjek penelitian EN. Dia menerangkan bahwa dia memang kurang percaya diri karena pada awal masuk sekolah, dia merasa tidak disupport oleh teman kelasnya sendiri. Gitu.
Analisis data sekunder. Yang pertama dari guru BK sendiri, guru BK menjelaskan bahwa kedua anak inklusi memang belum pernah dilakukan layanan konseling individu. Namun, guru BK menyadari bahwa kepercayaan diri anak inklusi ini masih rendah, tetapi mereka masih mau bersosialisasi dan bergabung di SMP, serta mereka termasuk kategori yang rajin berangkat ke sekolah. Yang kedua, ada hasil penelitian kuantitatif. Hasil pretest yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama skor pretest itu pada angka 43% dan 50%, yang membuktikan ini pada kategori rendah. Sedangkan yang kedua ada hasil post-test. Hasil post-test ini menunjuk ada di pada skor angka 76 yang menunjukkan kategori tinggi, yang menandakan bahwa selama treatment dilakukan adanya kenaikan dari sebelum dilakukan layanan konseling individu dan setelah dilakukan layanan konseling individu. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang pertama ada uji normalitas, yaitu pengujian angket yang menunjukkan angket tersebut dikategorikan normal. Yang kedua ada paired sample t-test. Di sini juga adanya signifikan 0,043 yang lebih besar daripada 0,05 yang artinya HA diterima dan HO ditolak, yang berarti penerapan layanan konseling individu itu dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak inklusi. Pembahasan yang pertama, keterkaitan dari hasil penelitian dengan teori. Telah dijabarkan dari teori di teori bab 2 yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri pada anak inklusi yaitu faktor internal, faktor penampilan fisik. Ini yang membuat mereka kurang percaya diri karena fisik adalah hal yang paling dilihat oleh masyarakat umum. Yang kedua, dari sisi teknik pengumpulan data. Dari sisi teknik pengumpulan data, observasi, dokumentasi, wawancara sudah diambil dan membuktikan bahwa wawancara dari wali kelas itu yang dominan. Mereka menyebutkan bahwa adanya kenaikan tingkat kepercayaan diri pada anak inklusi. Di sini saya juga akan menjelaskan analisis pembahasan dari wali kelas EN sendiri merasa kaget karena dia menyaksikan si EN berani tampil untuk membacakan puisi pada saat perpisahan. Yang ketiga, dari sisi ketercapaian tujuan. Alhamdulillah dari ketiga rumusan masalah ini ketercapaian tujuan ini diperoleh. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Tingkat kepercayaan diri pada anak inklusi di SMP Negeri 5 Kota Tegal sebelum dilakukan layanan konseling individu masih dalam kategori rendah. Hal ini dibuktikan dari skor angket yaitu 43 dan beberapa hasil wawancara dari wali kelas. Yang kedua, tingkat kepercayaan diri anak inklusi di SMP Negeri 5 Kota Tegal setelah dilakukan layanan konseling individu meningkat. Hal ini dibuktikan dari skor angket yaitu dari kategori rendah 43 menjadi 76% di kategori tinggi dan beberapa informasi hasil wawancara dari wali kelas. Dan yang ketiga, hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan layanan konseling individu memberikan hasil peningkatan terhadap tingkat kepercayaan diri pada anak inklusi di SMP Negeri 5 Kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan uji paired sample t-test 0,043 atau lebih besar daripada lebih kecil dari 0,05 yang dapat diambil kesimpulan bahwa HA diterima dan HO ditolak. Hal ini menunjukkan pengaruh yang bermakna dalam pemberian layanan konseling individu yang diberikan pada masing-masing anak inklusi dalam meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua ada beberapa saran. Saran yang pertama ada ke pihak sekolah, yaitu agar dapat menghadirkan guru pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan khusus agar dapat mengontrol siswa yang kurang paham dalam menangkap pelajaran. Yang kedua ada orang tua. Orang tua diharapkan dapat memotivasi
serta memberikan dukungan penuh agar anak inklusi dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah. Yang ketiga ada guru BK. Guru BK sebagai seseorang yang dipercaya pihak sekolah untuk membina anak di sekolah agar selalu mendampingi serta menanamkan kepercayaan diri pada anak inklusi. Yang keempat ada wali kelas. Wali kelas sebagai seseorang yang lebih memahami keseharian anak didiknya diharapkan selalu menanamkan rasa percaya diri dalam setiap proses pembelajaran di sekolah. Yang kelima, ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran sebagai seseorang yang membantu lebih dalam setiap proses pembelajaran, diharapkan dapat memberikan perhatian khusus dan tanpa membeda-bedakan dengan anak normal lainnya. Yang terakhir, ada teman sebaya agar dapat merangkul dan berinteraksi dengan baik tanpa memiliki kekurangan yang dimiliki anak inklusi. Demikian presentasi dari penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Percaya diri ini berasal dari bahasa Inggris, ya, yang artinya confidence atau percaya pada kemampuan diri sendiri.